Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat malam. Lewi adalah seorang pemungut cukai yang di masanya sangat dibenci oleh masyarakat. Sebagai seorang pemungut cukai, dia harus menyetor cukainya kepada Kaisar Romawi, di mana bangsa Romawi pada waktu itu adalah bangsa yang menjajah Israel. Kemudian sebagai seorang yang dekat dengan bangsa Romawi, otomatis terkadang pemungut cukai, bahkan mungkin Lewi, juga ikut menjadi orang-orang yang ikut dalam penyembahan berhala. Dan kemudian pemungut cukai terlebih sering mengambil, merampas, bahkan mengambil lebih dari apa yang seharusnya mereka ambil. Sehingga kebencian itu semakin tertanam kepada mereka, dan stigma sebagai sampah masyarakat juga melekat kepada para pemungut cukai, termasuk juga Lewi. Tetapi ketika Yesus memanggil Lewi, ada satu respon yang luar biasa hebat dari seorang Lewi. Lewi segera mengikutkan panggilan Yesus, meninggalkan segala sesuatunya. Lalu apa yang dia tinggalkan? Identitasnya, kemudian konsep dia berpikir, cara dia hidup, meresponi segala apapun yang dia dapatkan dengan cara dan jalan apapun yang dia anggap sah dalam kehidupannya. Tetapi ketika Yesus memanggil, dia meninggalkan itu. Dan dari apa yang dia miliki, harta kekayaannya, dia membuka sebuah perjamuan besar dengan satu ungkapan syukur bahwa ketika Yesus memanggil dia, maka dia juga boleh memulihkan kehidupannya dengan cara dan jalan yang lebih baik. Nah, saudara-saudariku, kita boleh merenungkan, boleh merefleksikan sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Pada ayatnya yang ke-31 dan 32, firman Tuhan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Berarti kita yang berdosa yang membutuhkan tabib, yang membutuhkan penyelamatan. Tidak ada kata kebenaran yang mampu membenarkan kita selain dari Yesus itu sendiri yang membenarkan kita. Dan yakinkanlah satu hal, ketika Yesus datang untuk memanggil orang yang berdosa supaya mereka bertobat, maka marilah kita senantiasa hidup dalam pertobatan, agar setiap hari, setiap waktu kita boleh tinggal menjadi pribadi yang semakin dekat dan mengenali siapa Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap penebusan yang Engkau sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami sadari Allah, kami tidak mampu menjangkau Engkau, tetapi dengan kasih dan setia-Mu ya Tuhan, yang mengangkat kehidupan kami, yang berdosa,
dalam ketidakberdayaan kami untuk hidup seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Sehingga ya Bapa, kami ikut di dalam segala perbuatan kedagingan kami. Hari ini Tuhan, kami menyadari bahwa kasih-Mu sudah memberikan kami kesempatan untuk kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Mohon tuntunan-Mu ya Bapa, agar kami boleh melihat kasih Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Inilah kami umat-Mu ya Allah. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami untuk hidup selalu di dalam pertobatan yang benar. Dan biarlah kasih setia Tuhan yang memimpin kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin.